Oke, akhirnya kita sampai juga di Pinus Mangunan untuk tes mobil ini. Jadi dia harus dipakai di habitatnya. Seperti yang kita bilang bahwa banyak sekali mobil adventure, off-road atau overland yang sudah dimodifikasi dengan suspensi yang tidak proper. Akhirnya mobil ini kalau dipakai bikin pusing, bikin mual. Tapi ternyata si Bronco ini walaupun sudah menggunakan suspensi standar dan sudah dimodifikasi dengan sedemikian rupa, tetapi ternyata suspensinya kita buat belok-belok di jalan yang terlalu belok-beloknya banyak dan high speed, itu penumpang nggak mual kan, mobilnya relatif stabil, dan HOSS yang dimiliki oleh suspensi depan dia sangat bekerja maksimal. Ya excited lah, menyenangkan. Dan kalau kita bicara modifikasi total, sebenarnya mobil ini konsepnya untuk overland, long expedition, long trip atau short trip yang yang hampir tidak merubah kondisi awal mobil. Jadi kita hanya masang aksesorisnya pun hanya dipakai untuk yang perlu-perlu saja, dan beberapa protektor. Karena apa? Karena mobil ini dipakai di Kalimantan, dan kalau saat masuk hutan itu pasti menyender pohon kanan kiri itu hampir selalu terjadi, karena jalan di sana itu selalu ketutupan pohon kalau musim hujan. Jadi mobil ini harus benar-benar jadi protektor juga, karena eman-eman kalau kacanya pecah atau apa belinya susah. Dan hampir tidak ada yang ngebor, semuanya pakai baut aslinya Bronco, karena Bronco itu punya fasilitas ini, aksesoris ready. Jadi dia punya salah satu statement dia adalah aksesoris ready. Seperti contoh bautnya sini untuk roll cage ini lubangnya sudah disiapin sama dia. Terus ini depan ini selubangnya udah disiapin. Jadi di sini ada tandanya nih, aksesoris ready. Jadi beberapa tempat ini pun semuanya sudah disiapkan oleh si Bronco untuk menjadi bracket, dan kita tinggal memodifikasinya gitu. Contoh bumper depan ini kita desain di SolidWorks supaya simple tetapi kuat menahan beban 2 kali lipat dari kapasitas winch. Ini VR Evo 12, artinya adalah kurang lebih sekitar 4.500 lbs. Jadi dia kuat nahan sekitar 8 ton bumpernya. Udah disimulasikan di SolidWorks, dan hebatnya kita tidak perlu bikin bracket baru, lubang baru, semua sudah ada. Ini ada kira-kira sekitar 8 baut untuk baut ke bumper standarnya dia, dan bumper standar ini tidak kita modifikasi apapun, tinggal kita bikin di depannya, lalu kita tambahin lampu spot lamp kotak dari Rough Country sama fog lamp tambahan di sini. Awalnya kosong, kita pasangi fog lamp dari Pro 7. Ini 2 warna, satu amber kuning, satunya lagi putih. Yang kuning yang paling sering kita manfaatin karena kondisi kabut kita butuh lampu amber yang oke. Terus kabel winch pun langsung masuk ke dalam, nggak kelihatan, rapi. Under protector udah disiapin sama mereka dari besi, aluminium sorry. Dan ini samping sini, protektor samping sini itu sudah ada lubang bautnya semua. Tinggal kita masukin ke dalam ke sasis, dan di sasis pun sudah disiapin lubang baut. Jadi memang kita baru tahu bahwa mobil ini sudah disiapkan semuanya titik-titiknya. Aksesoris ini kita bikin karena konektor ke sana, dan ada beberapa bracket yang harus ke set protektor dan ke sasis. Ini langsung ke sasis depan. Lalu set protektor kita bikin juga yang bawah. Ini kita klem ke sasis. Ada bautnya juga sebagian, ada kita yang klem ke sasis supaya kuat untuk high lift jack. Lalu kita bikin protektor samping lengkap sampai belakang. Nah, bumper belakang ini aslinya dari plastik. Kita bikin ulang dengan desain yang sama persis, dengan lubang sensor yang sama persis. Kita bikin tapi dari besi supaya menjadi tumpuan si roll cage ini ke samping. Lalu roll cage ini juga ada semua, ada klemnya, ada 1, 2, 3, 4 titik, 5 depan, 5 titik kali 2 10 titik yang sudah disiapkan oleh si Bronco. Jadi kita nggak perlu ngebor-ngebor, nggak perlu apa-apa, nggak perlu pusing. Beda dengan JK masih ada akal-akalan. Kalau ini benar-benar sudah di ready to aksesoris. Ada ARB jack, ini adalah high lift jack paling mahal dan paling keren dan paling enteng dan paling fungsional, dipasang di belakang. Ini ARB jack. Lalu di sini ada tangganya ikut pintu. Jadi kalau pintu dibuka, tangganya ikut kebuka. Ini
harusnya masuk ke dalam sini. Oke. Nah, ini pintunya ikut kebuka, terus ada awningnya dari ARB yang tipe touring, jadi dia casingnya aluminium supaya kalau kena ranting-ranting aman. Lalu belakang nggak pasang winch, memang sengaja karena nggak butuh winch juga, karena mau ada lampu belakang kanan kiri dari rigid. Terus ada protektor kaca, ini fungsinya melindungi kaca, dan kita bikin tipis aja dari plat 2 mili supaya tetap ringan, tidak terlalu berat. Lalu tendanya atas pakai James Barrow, jadi ini salah satu tenda yang terkeren lah, sesuai dengan bentuknya dan kualitasnya mobilnya maksudnya. James Barrow ini bedanya dengan tenda-tenda yang lain adalah dia itu dindingnya udara bisa masuk, tetapi air nggak bisa masuk. Dan juga kalau kita malam kita tutup, dingin nggak masuk gitu loh. Jadi di dalam itu nggak pengap, bisa nafas enak, nggak perlu ditutup, perlu dibuka-buka, nggak perlu, bisa nafas enak, tapi dinginnya nggak masuk. Itu tenda yang bagus, nggak ngerti aku bahannya apa, tapi ya salah satu tenda terbaik lah. Kalau bicara aksesoris depan dari mobil ini, ada lampu tambahan sesuai dengan yang lampu belakang, ada rigid POD, ada rigid LED bar, ini juga intensity juga. Ini rigid radiance, ini radian juga ada backlightnya, dan ini paling cocok banget dengan Bronco. Selain lumensnya tinggi, juga dia secara looks cocok banget. Kalau tak pasang merek lain, nggak cocok gitu loh. Kalau pakai ini, karena dia lubang-lubangnya bulat-bulat, bentuknya oke, sama dengan bentuk grill depannya dari Bronco ini. Kenapa kok ini dikasih road boundary yang kotak? Karena kita butuh yang gentle. Kalau misal kita pasang yang bulat, agak terlalu kemayu lah, terlalu cantik. Jadi kita butuh yang keren juga, yang kokoh juga gitu. Hampir nggak ada aksesoris yang lain, hanya ini aja yang kita pasang. Tapi semua barang yang kita pasang adalah barang yang kualitasnya nomor 1 dan sesuai kebutuhan, tidak over. Terus masalah saklar, auxiliary itu udah disiapin sama Bronco, jadi kita tidak perlu nambah saklar tambahan. Semuanya pakai bawaannya built-in di Bronco ini. Oke, gitu, Bronco udah siap dikirim. Mungkin besok bisa dikirim. Hari ini kita bersih-bersihin dulu, kita quality control dulu, baut-baut kita kenceng-kencengin dulu, ada yang longgar enggak, baru untuk siap dikirim. Kalau ngomong teknologi mobil ini, yang paling menurutku excited adalah saat ada yang di belok pol itu, ban belakang bisa ngerem sendiri, turn assist. Kalau kita bicara cutting brake itu dan itu menjadi built-in dari fitur mobil ini. Artinya mobil ini memang benar-benar disiapkan untuk off-road, dan ini benar-benar menjadi penantang Jeep Wrangler GL. Nah, ini adalah penampakan mesin terbaiknya, salah satu mesin terbaiknya Ford yang mereka bikin, yaitu 2,8 EcoBoost 2700 cc twin turbo. Jadi ini adalah salah satu mesin yang paling efisien di cc antara 3000 sampai 4000 cc dengan power yang relatif paling tinggi, 330 HP dengan torsi 560 Newton, dan sangat terasa sekali EcoBoost-nya itu. Jadi EcoBoost itu adalah salah satu teknologi yang mesin yang cc-nya kecil dengan power yang tinggi, torsi yang gede, dan turbo lag-nya hampir nggak ada. Nah, itu sangat diperlukan untuk mobil-mobil SUV atau mobil-mobil Jeep ini. Ini mungkin adalah salah satu Jeep yang tenaganya paling gede, yang bisa dipakai untuk off-road dengan dimensi yang tidak terlalu besar, kompak, dan aslinya sudah ban 35. Turbonya kita lihat, turbonya kayaknya kecil banget, tapi ini high boost, dan boost standarnya mobil ini sudah relatif tinggi, jadi powerful banget, torsinya pun gede, dan semua dibikin sangat efisien, jadi membuat mobil ini performanya sangat tinggi.
bahas Ford Bronco. Ford Bronco tahun itu yang terbaru kayaknya. Kalau tahunnya kurang tahu. Nah ini untuk bracket wing di depannya. Jadi di bumper aslinya itu di depannya dikasih wing. Kita bikinin bracket kayak gini, simple gitu. Nggak terlalu yang rumit-rumit, cuma simple kayak gini. Yang penting bisa dikasih wing di sini. Nah ini ada 4 buat bracket wingnya, bracket wing buat bracket wing tidur. Terus ini ada tempat buat roller lidnya, buat rollernya, sama di sini bracket sasis. Nah ini dibaut di sasisnya, di sasis di bumpernya gitu. Jadi bumper aslinya nggak dilepas Mas ya? Bumper aslinya nggak dilepas, ini langsung dipasang di, ada bautannya di situ. Untuk bumper belakangnya kayak gini. Nah, kalau ini kita mengadopsi dari bumper orinya. Bumper orinya kita drawing ulang, terus dibikinin pakai plat. Tujuannya kan itu kan untuk bikin roll bar. Rencana bikin roll bar. Nah kalau roll bar itu kan harus menyatu dengan bumper belakangnya gitu. Jadi kita bikinin dari plat, ada penguat di bagian samping. Nah kayak gini, ini penguat di bagian samping untuk ke pipanya ke atas gitu, buat roll barnya gitu. Oke, untuk prosesnya ini tetap harus pakai karton dulu atau gimana? Iya, kalau ini lagi di proses karton, masih dirakit di situ, di sana itu dirakit pakai karton, bikin daminya. Terus ditempel, kalau udah pas kita baru eksekusi di metalnya gitu. Untuk penggunaan bahan bakunya Mas, platnya ini? Kalau platnya itu kalau bracket yang depan tadi pakai plat 5 mili, 5, 6 buat bracket di sasisnya. Terus yang bumper belakang juga 4, 5, 6, ada beberapa yang dikuatin pakai plat yang 6 mili yang tebal itu biasanya di bagian sasisnya gitu. Kayak gitu. Nah ini biasanya, ini yang tebal bagian sini. Oh itu 6 mili ya? Sekitar 6 mili, 5 mili. Terus yang lainnya kita pakai 4 mili gitu. Ini ada tempat lampunya sini. Oke. Jadi ini bentuk bumper orinya Bronco. Dibikin pakai metal. Ada penambahan tar hanger atau yang lainnya nggak Mas? Kalau itu belum tahu. Kalau nanti dilihat di RAB-nya dulu. Ada penambahan. Kalau misalkan kita tambahin tire hanger juga bisa. Nanti sini dikasih lubang, terus ini bisa pakai pipa hulu atau pipa bulat gitu, dibikinin buat tire hangernya di tengah bisa. Oke, thank you Mas. Yo.